Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Irawan. Saya dari kelas reguler 2A. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar sejarah. Yuk ikutin video berikut ini. Konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah merupakan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau yang di dalamnya mengandung pembelajaran bagi kehidupan manusia berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang telah ditemukan. Contohnya seperti pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus ada pertempuran 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu contohnya ada peristiwa G30 SPKI dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lalu unsur-unsur sejarah, yang pertama manusia, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada ruang atau tempat. Kenapa manusia termasuk ke dalam unsur-unsur sejarah? Karena manusia berperan penting dalam proses terjadinya sejarah tersebut. Yang kedua waktu. Nah, waktu ini karena dalam sejarah aktivitas manusia dilihat dari waktu, kronologi, dan periodisasi waktu. Yang ketiga, ruang atau tempat. Ruang atau tempat ini digunakan untuk dimana kejadian itu berlangsung. Nah, lalu ada ruang lingkup. Menurut Kunto Wijoyo dalam Pratiwi, Dian Ayu dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengemukakan bahwa sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita atau kisah, dan yang terakhir sejarah sebagai seni. Nah, yang pertama, sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian yang telah terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau. Nah, di dalam ini itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sejarah dibagi secara sistematis. Yang kedua, sejarah berdasarkan periode waktu. Yang ketiga, sejarah berdasarkan ruang. Lanjut, yang kedua yaitu sejarah sebagai ilmu, merupakan susunan pengetahuan peristiwa yang telah terjadi pada masyarakat yang disusun secara sistematis. Nah, syarat pokok sejarah disebut sebagai ilmu yaitu pertama empiris. Empiris itu pengalaman sejarah yang berdasarkan pengalaman manusia. Yang kedua, memiliki objek. Yang ketiga, memiliki metode. Dan yang terakhir, memiliki teori. Nah, lalu yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, merupakan narasi yang disusun berdasarkan pendapat, memori, atau tafsiran manusia. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, intuitif, yang kedua, emosi, yang ketiga, gaya bahasa, dan yang keempat, imajinatif. Nah, intuitif ini merupakan kemampuan untuk memahami yang diteliti secara langsung. Kalau emosi, pengungkapan perasaan diri si penulis ini. Nah, yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa itu pengungkapan perasaan diri si penulis melalui tulisan. Nah, kalau imajinatif, membayangkan peristiwa sesuai kenyataan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Yang pertama ada waktu, yang kedua alur, yang ketiga evolusi, yang keempat revolusi, yang kelima peta, dan yang terakhir ada tahap-tahap peradaban. Selanjutnya kita masuk ke tujuan mempelajari sejarah. Tujuan sejarah. Nah, tujuan sejarah ini
tentunya banyak ya. Jadi ya, misalnya yang pertama, untuk memahami masa lalu ada kaitannya dengan masa kini atau masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memahami jati diri suatu masyarakat dari bangsa kita. Yang ketiga, untuk membantu memahami akar budaya. Nah, jadi kita tahu nih akar budaya kita nih sejarahnya seperti apa gitu. Apalagi kan bangsa kita sendiri, jadi kita harus tahu kurang lebihnya cerita-cerita dari masa lalu dan masa kini itu ada kaitannya gitu kan. Lalu untuk memberikan pemahaman mengenai negara dan bangsa kita sendiri atau bangsa lain. Lalu yang terakhir ada manfaat mempelajari sejarah. Nah, menurut Noto Susanto mengidentifikasi adanya 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi inspiratif, yang kedua fungsi edukasi, yang ketiga fungsi rekreasi, dan yang terakhir fungsi instruktif. Nah, yang pertama fungsi inspiratif ini fungsi inspiratif ini terjadinya suatu peristiwa yang akan memberikan dampak bagi si pelaku atau yang menyaksikannya. Yang kedua, fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini dapat kita gunakan untuk media pembelajaran tentunya. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Nah, berhubungan dengan kesenangan, bukan cuma berhubungan dengan kesedihan saja fungsi rekreasi ini. Dan yang terakhir, fungsi instruktif, yaitu memberikan pengetahuan yang teoritis berdasarkan konsep-konsep yang ada di dalam sejarah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.